arah agar jalan kita tuh lempeng, agar kita tuh sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Jadi kita mau ke Pamulang tuh, Lebak Bulus sebelah kiri, ya. Nah, itu namanya bayan. Jadi Allah menurunkan Rasulnya dan menurunkan Al-Quran kepada kita itu dengan bayan, dengan sign atau clue, ya, petunjuk. Makanya Nabi ketika mengajak kepada kaumnya, Nabi mengajak kepada risalah bayan, hidayah bayan. Ini loh Islam ini loh Tuhan itu satu, ini loh kebenaran Quran, ini adalah firman Allah, ini loh syariat hukum Islam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sana ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, lalu beriman tidak beriman itu siapa? Punya hak siapa? Itu namanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan at-taufiq. Maka jangan heran kalau ada orang mukmin atau ada orang muslim tapi masih suka menipu. Orang muslim tapi masih suka berbohong. Orang muslim tapi suka berzina, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ketika mengajak kerabatnya, saudara-saudaranya, pamannya, bibinya untuk masuk Islam, ternyata tidak semuanya masuk Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai untuk masuk ke dalam Islam, karena sesungguhnya yang masukkan mereka ke dalam Islam itu adalah hak Allah semata. Kayak Nabi bersedih. Kita pun juga mungkin ada anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, atau tetangga teman dekat kita yang kita ingin ajak kepada Islam, tapi kemudian tidak mau. Bukan salah kita. Nabi itu kurang soleh apa? Sejarahnya itu nggak pernah ada yang cacat, nilainya plus semua. Kalau kuliah itu A plus nilainya. Nabi itu wajahnya paling tampan, ya. Apalagi garis keturunannya, nasabnya yang terbaik dari Bani Hashim. Tapi dakwahnya juga ditolak. Apatah lagi kita, ya, wajah pas-pasan, ya kan? Garis keturunan gak jelas. Katanya namanya Abdul Somad Al-Bantani. Ini Banten sebelah mana nih? Masih gak jelas juga kan? Jadi kalau ditolak itu wajar gitu. Karena memang kita diperintah untuk menyampaikan hujah, bukan untuk memastikan dia pasti masuk Islam atau tidak. Atau menyampaikan ilmu, adapun dia ikut atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah karena berada dalam Islam, ya. Nantilah kita akan berbicara tentang Islam insya Allah sepanjang perjalanan nanti kalau kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang sama di Masjidil Haram. Karena banyak orang yang di Islam ini nggak ngerti apa sih istimewa Islam, kenapa sih saya harus membela Islam, kenapa sih kita harus dukung mati-matian Islam, kenapa kita harus mati sama Islam. Itu nanti pembahasannya panjang karena ada beberapa serial insya Allah. Nah, pada hari ini jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mulai tentang tema umroh pada sore hari ini, tentunya saya perkenalkan dulu Pak ya, karena kata orang kalau nggak kenal maka saya tendang Pak. Tak kenal tendang aja di sana gitu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Abdul Somad Al-Ma'mun aslinya. Memang saya membuat apa namanya brand namanya Asap Force. Asap itu Abdul Somad Al-Bantani Corporation. Kayaknya keren banget ya Pak ya. Emang sisa besar belum bisa apa-apa. Namanya dulu yang penting kan. Saya lahir di Lampung Pak, di Kota Metro. Cuman keluarga besar, aslinya orang Banten. Metro Kota Metro Lampung ya. Ada dari Metro di sini, jangan-jangan saya setelah Metro. Belum datang orangnya. Oh belum datang. Ya nanti suruh ketemu saya, kita kenalan. Ya, saya besar di Bogor. Di SDIT Pajajaran 1. Dulu SD saya mendirikan pesantren di Lampung kembali selama 6 tahun. Saya melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah Pak, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Kalau bahasa Arabnya Dirasat wal Islam wal Arabiyah. Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Alhamdulillah. Dan itu perkenalannya Pak ya. Saya sudah menikah. Anak mau 7 alhamdulillah, istri sementara 1. Jadi jangan nanya istrinya berapa, anak 7 udah kebayang Pak ya. Sampai dulu. Baik, jangan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara umroh ya, secara garis besar sebenarnya kalau umroh itu Pak, ini sih kita nggak perlu bahas masalah panjang sebenarnya. Ibadah umroh itu seperti ibadah-ibadah yang lain, karena paling lama ibadah umroh itu 2 jam Pak.
Ya, kita sampai Makkah, kemudian sampai turun di Abdul Aziz misalkan di Abdul Aziz, kemudian berjalan ke Makkah, itu langsung melaksanakan ibadah umroh. Langsung kita tawaf, langsung kita sa'i, langsung kita tahallul, ya. Jadi ihram, tawaf, tahallul, sa'i, tahallul. Sudah sampai itu saja. Urutannya itu. Gitu. Jadi sampai Makkah masuk Masjidil Haram, ini saya belum bicara masalah teknis ya Pak ya, tapi saya ingin berbicara bahwasannya umroh itu sebenarnya ibadah seperti ibadah harian kita. Hanya membedakan adalah karena kita berada di Masjidil Haram. Kita berada di tempat yang memang Rasulullah SAW tinggal dan juga kemudian mendakwakan Islam di sana. Tentu ada sensasi lain. Justru yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah kenapa kita harus umroh? Kenapa kemudian kita harus susah payah umroh selain memang karena mungkin jangka panjang haji sudah tidak memungkinkan Pak ya. Kalau ada yang belum haji saat ini tapi usia sudah 40 tahun, kalau ikut antrian Jakarta mungkin sekitar 25 tahun Pak. Jadi 65 tahun. Begitu nyampe hari hanya 65 tahun Pak, ternyata dibatasi maksimal 60 tahun untuk haji. Nah, peninggal Pak. Ya kan? Jadi agak-agak sulit gitu. Akhirnya ada alternatif untuk kemudian melaksanakan umroh. Ya, tidak bisa haji, setidaknya umroh dulu. Walaupun memang berbicara haji atau umroh itu bukan berbicara rencana kita, Pak, tapi itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, insya Allah saya setiap tahun juga pengen banget berdoa bisa berangkat lagi, gitu kan. Seperti misalkan tahun ini, ya Allah alam bisawab ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng-bareng. Ya Allah, berbukaan umroh nih, gitu ya. Bisa kali kita berangkat ya kan. Kalau lihat tabungan kayaknya tipis banget ini, nggak mungkin kan ya kan, anak nambah terus lagi kan, ya kan mau suruh umroh lagi gitu kan, udah minta aja sama Allah, ya Allah yang diperkenankan tahun ini bukaan umroh bisa kali saya umroh ya Allah, itu gitu aja, nggak usah neko-neko ya, insya Allah dengan izin Allah kita pasti akan melakukan umroh. Lalu kenapa kita harus umroh? Itu yang kemudian saya ingin tekankan khususnya kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, karena kita tidak akan memiliki motivasi lebih kalau kita tidak tahu mau melakukan apa, sebabnya, apa motif kita melakukan itu. Sehingga banyak orang yang umroh, haji berkali-kali tapi tidak merubah apapun dan tidak menjadikan dia sebagai sesuatu yang baru. Padahal kata Rasulullah SAW, tanda diterimanya ibadah kita adalah ketika setelah melaksanakan ibadah itu keadaan kita menjadi semakin baru, semakin lebih taat, semakin lebih dekat sama Allah, lisan semakin baik, perilaku semakin baik, adab semakin baik, pemahaman agama kita semakin baik. Kalau kita berkali-kali umrah, berkali-kali haji, tapi tidak berubah apapun dalam pribadi kita atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi apa yang kita lakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa terjadi? Karena kita melaksanakannya bukan karena motif, karena Allah. Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz. Mohon maaf Ustaz, terlambat Ustaz. Nggak ada yang fokusnya Ustaz. Terlambat. Silakan. Yang fokusnya ada Ustaz. Ya. Yang pertama, bahwasannya apa istimewanya umroh? Yang pertama, umroh itu Bapak dari guna Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain itu bisa menjadi kafar, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Seperti Jumat ketemu Jumat, Pak. Ramadan ketemu Ramadan. Ya kan? Kemudian umroh ketemu umroh. Makanya yang sekarang insya Allah nanti berangkat umroh, ya, jangan khawatir, insya Allah yang kedua, ketiga, keempat insya Allah lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW mengatakan antara satu umrah dengan umrah berikutnya terhadap penghapusan dosa antara waktu keduanya. Jadi Bapak misalnya umrah sekarang, nanti 5 tahun lagi umrah Pak. Jadi sepanjang itu, kalau kemudian umrahnya ini baik, tentu di umrah berikutnya juga akan menjadi lebih baik. Jadi suka istighfar, ulang umrah itu ya. Kemudian menjaga lisan, menjaga amal ibadah kita, sholat 5 waktu dan seterusnya. Itu buah daripada umrah. Jadi di sini ada sebab kenapa dihapuskan dosa-dosa kita antara umrah ke umrah yang lain. Karena setelah melaksanakan ibadah umrah itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ketika berangkat umrah berikutnya, ya tentu ibadah yang lebih spesial daripada yang sebelumnya. Ibadah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ibadah yang lebih siap daripada sebelumnya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, apa istimewanya umrah? Istimewa umrah itu adalah menghilangkan kefakiran.
Jadi yang merasa fakir umroh. Ini saya banyak sekali pengalaman jamaah yang mungkin saya tidak akan ceritakan semua, tapi beberapa yang saya ceritakan adalah ada sepupu saya sendiri, Pak. Ada sepupu saya sendiri. Beliau hijrah ceritanya. Kemudian dengan izin Allah, setelah hijrah panjang, mendapatkan banyak ujian, akhirnya diberi kesempatan untuk bisa berangkat umroh. Punya uang, dia berazam, ya Allah, kalau Engkau beri aku rezeki, aku akan berangkat umroh. Di tengah jalan tetap ada tawaran investasi, ada tawaran bisnis. Yang kalau dihitung-hitung, wah lumayan ini. Ya, baliknya lumayan. Misalkan soalnya sama istri berdua kalau berangkat hampir 100 juta. Misalkan kalau ini diinvestasikan dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata bisa nambah 50%, lumayan. Jadi bisa buat tinggalan di rumah anak-anak dan seterusnya. Tapi kata dia bilang, ini gangguan setan. Ya Allah, dia istighfar, dia bertobat sama Allah. Ya Allah, saya sudah janji di awal, kalau saya punya uang ini untuk umroh. Ya. Jadi langsung dia tanpa pikir panjang, setelah dia bertobat sama Allah, dia berbayarkan uang umroh itu untuk dia dan istrinya. Dan setelah itu, apakah kemudian dia merugi, Pak? Enggak ada rugi sama sekali. Apakah kemudian uangnya jadi habis? Ternyata enggak. Malah bisnis satu persatu bisnisnya berjalan. Dia punya barbershop, dia punya usaha parfum, ya dia punya usaha-usaha yang lain. Itu ternyata Allah buka pintu-pintu rezekinya. Yang biasanya orderan sehari 100 juta itu jadi berlipat ganda. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan kefakiran. Jadi makanya kalau berbicara umroh atau haji itu bukan berbicara, wah orang kaya duitnya banyak, enak apa ya tiap bulan bisa umroh bisa haji, belum tentu, Pak. Belum tentu. Saya pertama kali berangkat 2012 itu nggak punya duit sama sekali. Jamaah Pamulang juga nawarkan, Ustaz udah umroh belum? Punya tabungan Ustaz? Enggak. Punya paspor Ustaz? Enggak. Suruh buat paspor, saya buat paspor. Berangkat pertama kali. Setelah itu, Pak, hampir tiap tahun nggak pernah berhenti. Itu menunjukkan bahwasannya bicara umroh ini adalah bicara memang pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan, semakin balasan yang terbesar juga Allah gantikan kepada kita. Cuman memang itu butuh iman dan itu butuh dilatih. Kan hitung-hitungan kita kan atau hitung-hitungan kapitalis 1 + 1 kan 0 ya, Pak ya. Sedangkan hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala 1 + 1 sama dengan 700. Tapi ayat setelahnya kalimatnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ayat tentang barang siapa perumpamaan sedekah 1 kemudian berbuah 107 bulir, 7 bulir setelah 7 bulir dia ada 100 lagi biji. Itu kan 700, Pak. 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 700. Tetapi yang jarang dibahas adalah kalimat setelahnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, karena umroh ini adalah ibadah, satu peribadatan, maka setiap pengeluaran yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Berapapun itu. Jadi kadang-kadang di luaran sana orang banyak cari yang paling murah tapi fasilitas yang paling mewah. Wah, ya kan? Iya kan? Di luaran sana, di sini kan enggak, alhamdulillah. Ada masalah, silakan. Sedangkan untuk ibadah kalau bisa maksimalkan. Nanti di sana juga, Pak, saking orang-orang yang ahli ibadah itu tahu keutamaan Makkah dan Madinah itu, jadi mereka nggak berhenti bersedekah. Ya, apalagi nanti bulan Ramadan nih. Ya. Orang bersedekah itu nggak ada habis-habisnya, Pak. Jamaah umroh, jamaah yang hadir pada hari itu, tinggal di masjid sehari aja nggak akan kelaparan. Dari Imam An-Nasai meriwayatkan dan Rasulullah SAW, iringilah haji dengan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Tidak ada pahala bagi yang mabrur melainkan surga. Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi para wanita maka ia setara dengan pahala jihad. Ya Bu ya, setara pahala jihad. Pahala jihad itu tidak ada bandingannya. Karena dalam hadis disebutkan di luar tusanamil Islam. Amalan paling tinggi, Pak, jihad itu. Karena mengorbankan harta dan nyawa. Semua kita berikan untuk jihad. Maka harta amalan yang paling tertinggi. Tetapi ternyata ada amalan yang bisa menyaingi ya, dari amalan jihad ini, yaitu amalan haji dan umrah.
yang dilakukan oleh para ibu, para wanita. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah. Kata Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, perempuan juga jihad?" Aisyah bertanya, "Waalaikumsalam." Karena memang ini sekaligus membantah paham feminisme. Pokoknya kita harus ada kesetaraan gender. Padahal wanita perempuan itu diciptakan sudah berbeda, Pak. Jadi pasti berbeda. Nah, di sini Aisyah memberikan keterangan kepada kita dengan bertanya kepada Nabi. Kalau bahasa kita mungkin kepada suaminya, ibu-ibu ya, "Bang, masa kita suruh jihad juga? Suruh ngapain? Masa berperang bawa naik kuda, bawa tombak, bawa pedang, bawa panah?" Subhanallah ya. Dan kemudian Nabi memberikan amalan yang setara kepada para wanita yang jihad bukan menjadi amalan utama. Jihad amalan utama bagi para bapak-bapak, para laki-laki. Tapi perempuan ada amalannya juga sangat besar, yaitu haji dan umrah. Silakan. Orang metro nih. Orang metro. Wah, jauh dari metro, Pak. Saya tadi datang berangkat agak pagi ya, makanya nyampe sore. Mungkin naik pesawat tadi jam asal dari metro. Baik. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan umroh yang lain adalah doanya mustajab. Doa orang-orang umroh itu Pak mustajab. Dari hadis Rasulullah SAW, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Masyaallah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan permintaan mereka. Apabila mereka berdoa, maka pasti akan diijabah. Masya Allah. Jangan Allah Subhanahu wa taala, ini pahala umroh. Ini ibadah umroh yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan apapun yang kita ingin mintakan, maka mintalah momen itu kepada umroh nanti ketika kita di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Kemudian yang selanjutnya mendapat keutamaan dari berbagai ibadah dalam rangkaian pelaksanaan umroh. Jadi setiap rukun-rukun pelaksanaan umroh itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan dan keistimewaan juga. Ini harus jadi motivasi diri kita. Oh, ternyata umroh itu amalannya mungkin ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Apa saja? Yang pertama adalah sholat di Masjidil Haram. Kita mau umroh, sholat di Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram maka 100.000 kali daripada di masjid biasa. Ini keistimewaan kita umroh. Kemudian talbiyah, Pak. Talbiyah apa? Kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengannya kebaikan. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah dia dijanjikan dengan surga?" Dia menjawab, "Iya." Luar biasa, ya, amalan daripada talbiyah ini. Dan ini ada pada umroh. Ada pada umroh. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, kami tidak berbuat syirik kepadamu. Nanti akan dibahas lebih panjang. Kemudian keutamaan lain selain talbiyah apa? Tawaf, Pak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu dia menyempurnakannya, maka seperti pahala memerdekakan seorang budak. Tidaklah dia meletakkan kakinya dan tidak pula dia mengangkat kaki yang lain, kecuali Allah akan menghapuskan satu dosanya dan mencatat baginya satu kebaikan. Masya Allah. Ini mungkin jarang diterangkan ya dalam manasik karena taunya pokoknya udah prakteknya gampang. Doa-doa bebas. Nanti praktek. Ya, nanti dijelaskan nih ada doa ini nanti hakikat di lapangan, Pak. Hakikat di lapangan bebas Bapak berdoa apapun. Karena itu tempat yang paling mustajab.
Adapun yang diajarkan nanti itu 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu karena ada yang diajarkan Rasulullah SAW. Apakah selain itu kita tidak boleh? Bebas, boleh. Yang sunnah rukunnya aja. Kemudian yang selanjutnya adalah ampunan Allah dalam tahallul. Tahallul itu Cukur rambut. mencukur rambut, menghabisi rambut, Pak, dibotak. Yang hari ini sayang-sayang motong rambut, besok dimaksimalkan, Pak. Saya pernah menggondrongkan rambut sampai sepundak. Saya berjanji saya pengen mencukur rambut, menghabisi rambut di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kesampaian. Wallahilhamd. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah ampunilah mereka yang potong gundul. Siap-siap dulu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar potong pendek? Beliau berdoa, ya Allah ampunilah orang yang cukur gundul. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah bagaimana dengan yang potong pendek? Kata Nabi, ya Allah ampunilah orang yang cukur gundul. Apa? Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah bagaimana dengan yang cukur potong pendek? Kata Nabi, Siap. ya dan juga yang cukur pendek. Maksudnya 3 kali Nabi berdoa untuk yang cukur habis. Lebih afdol. Kenapa? Ya elah masa sayang banget Pak sudah di Masjidil Haram, ya sudah tinggal amalan akhir, masa masih cinta banget sama tuh rambut ya kan? Ada apa sih dengan rambutnya kan gitu ya? Jadi tadi saya bilang di awal bahwasanya umroh itu adalah pengorbanan. Semakin banyak pengorbanan yang kita berikan, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjadikan rambut sebagai daya tarik kita, Benar. maka saat itulah kita harus potong itu rambut sebersih-bersihnya. Ya, sebersih-bersihnya, insya Allah. Didoakan Rasulullah sebanyak 3 kali. Kita tentu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah dengan mencukur rambut. Ya. Nah, itu keutamaan umroh. Jadi setelah ini semakin semangat. Keberangkatan kita semakin semangat. Nanti habis itu mengajak saudara-saudara kita yang lain. Nanti mengajak saudara-saudara kita yang lain. Ternyata keutamaan umroh itu luar biasa. Lalu apa umroh itu sendiri? Umroh adalah berarti umur usia kita, ya, atau meramaikan. Ya, artinya apa? Yaitu usia kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun umrah secara definisi maksudnya adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah, yaitu tawaf, sa'i, tahallul. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnahnya. Saya sekilas menjelaskan, nanti ada tanya jawab, ada ustadz yang lain akan menjelaskan. Karena tadi saya sampaikan, saya ingin menjelaskan umroh seringkas mungkin, ya, biar bapak-bapak nggak pusing, ibu nggak pusing. Ustadz, nanti di sana bagaimana? Ustadz nanti nggak usah, santai aja gitu pak ya. Rukunnya aja Ustaz. Ya. Nah, rukun umroh itu apa? Rukun umroh itu dalam madzhab Syafi'i dia ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Jadi datang Pak, Bapak nggak bisa mundur dulu Pak, sabar ya. Bapak mesti masuk Masjidil Haram dulu, tawaf dulu ya. Habis tawaf 7 kali sa'i dulu, habis sa'i dulu kemudian baru tahallul sebagai akhir dari ibadah umum. Nah, itu rukun ya, rukun yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana ketika kita nanti melaksanakan praktik umroh itu sendiri? Bagaimana tata laksana umroh? Yang pertama, begitu kita masuk Masjidil Haram, seperti biasa Pak, kita membaca doanya Allahumma ftahli. Diawali dulu dari nikah. Oh iya, dari nikah. Bentar ya. Ya. Kalau misalkan kita terbang dari Indonesia, kita mau turunnya, kita mau langsung ke Mekah, Pak, maka mikotnya, itu tempatnya itu namanya Yalamlam di selatan, Pak, dekat Yaman. Jadi biasanya kalau kita turun di Jeddah mau langsung ke Mekah, itu di atas diingatkan sama pramugari dan pramugaranya kepada jamaah umroh kita berada di atas wilayah mikot. Ya, jadi silahkan yang mau umroh untuk mengganti pakaian dengan pakaian ihram dan niat umroh saat itu. Ya. Nanti di pesawat. Nanti sebenarnya saya jelaskan itu. Ini kita saya kasih gambaran dulu ketika kita masuk Makkah. Ya. Nah, ketika sampai mikot tadi, kalau kemudian dari Makkah dari Indonesia Pak ya, maka begitu nyampe Jeddah kita sudah berpakaian ihram. Ya.
sudah tinggal langsung ke Masjidil Haram, langsung tawaf dan seterusnya. Tapi kalau kita turunnya di Madinah, dari Jeddah ke Madinah dulu, ya, maka nanti kita ngambil mikotnya di Bibir Ali atau di Dzul Khulaifah. Ya, nanti kita akan dari Madinah mau ke Mekah, kita akan berhenti di situ, kemudian mengambil mikot, kemudian merubah pakaian dengan pakaian ihram. Ya. Kita di mana tuh? Ya, Kita di mana tuh? kita Kita Madinah dulu. kita ke Madinah dulu ya Pak. Kita insya Allah ke Madinah dulu. Jadi insya Allah Di Bibir Ali. apa namanya kain ihram boleh ditaruh di bagasi. Ah, iya, iya. Di Kevin. Kevin. Supaya nggak repot. Tadi kalau nggak ngasih repot saya. Kan nanti di Madinah 3 hari Bunda. Saya usulkan tetap dia taruh di Kevin. Oh ya, itu usulan Bunda ya, ini bebas ya. karena ya Stay juga. iya stay juga. Karena di Madinah nanti kalau saya biasanya nih kalau saya turun di Madinah, saya pasti taruh di bagasi biar jinjingan kita nggak kebanyakan Pak. Kita nggak kebanyakan. Tapi kalau ibu mau taruh di kabin juga ya monggo, silakan. Ya kalau bapak itu 2 lapis Pak, ya 2 kain tidak berjahit. Jadi nanti yang satu dipakai buat bawahan, yang satu buat ditaruh di atasnya. Ya. Nanti diperhatiin ya Pak Ustadz. Baik, maksud seperti biasa, ya, yaitu Allahumma ftahli abwaba Rahmatik. Kemudian bagi yang melihat Ka'bah, nah, di sana ada doa. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Nggak apa-apa, karena doa ini juga tidak wajib. Tidak wajib. Doanya agak panjang. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman dan seterusnya itu panjang. Nanti biasanya di buku ini ada ya, doa itu nanti akan disampaikan. Nah, lalu bagaimana tata laksana umroh? Sebelum terjadi umroh, ya, maka mandi Pak. Karena kita nanti turun di Madinah, jadi agak santai. Gak usah nanya, Ustaz nanti mandi di pesawat gimana? Itu kalau kita turun kalau kita mikotnya ya lam-lam, karena mikot kita Dzul Khulaifah, jadi tenang aja, santai. Mandi dulu Pak, Bu, pakai minyak wangi, pakai deodoran, ya jenggotnya dipakai parfumin, ini pakai parfum, habis mandi Pak ya. Ya mandinya tuh pakai sabun ya, itu pakai minyak wangi. Sebelum niat ihram, sebelum niat umroh. Ibu-ibu juga begitu, ya. Jadi jangan bau apek ya, bau apek karena kan nanti bapak nanti udah nggak pakai apa-apa Pak. Ini saya pelan-pelan aja Pak. Cuma 2 kain aja, 2 kain. Ya, Masya Allah. Kemudian mandi memakai wangian, memotong bulu ketiak dan yang lainnya, kumis, kemaluan, ketiak, yang kira-kira mau dipotong. Kalau yang punya jenggot jangan ya, sayang. Ya. Baru kemudian setelah ihram kita memakai pakaian ihram, salat sunah ihram 2 rakaat dan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma umratan. Tapi niatnya dulu lah. Niatnya. Itu barusan saya baca niat Bunda. Labbaik Allahumma Umratan. Labbaik Allahumma umratan. Apa kan niatnya? Udah sampai situ ya. Ada niat yang lain kalau kemudian ibu-ibu terutama khawatir kalau di perjalanan ya kemudian datang bulan. Ya. Niatnya nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habis fa mahalli haitsu habasani. Nanti di buku juga ada. Ya, jadi kita berniat kepada Allah kalau memang ketika kita sedang menjalankan umroh tiba-tiba datang bulan, maka disitulah umrohnya ibu selesai. Tahallulnya itu ibu di situ. Lagi tawaf, misalkan tawaf kelima, tiba-tiba datang bulan, ya sudah ibu keluar dari barisan. Jangan dibilang aduh tanggung buat lagi, jangan tanggung. Bukan, itu ibu sudah umroh, ya. Karena ibu sudah niat dari mikot tadi, kemudian sudah sholat, sudah pakaian semua sudah resmi, tiba-tiba di tengah jalan tiba-tiba datang bulan, ya. Jadi itu niatnya. Lalu setelah ihram apa saja yang tidak boleh? Tidak boleh lagi mencukur rambut. Tidak boleh menggunting kuku. Enggak boleh pakai parfum. Enggak boleh nutup kepala, Pak. Enggak boleh pakai peci, enggak boleh. Ya. Perempuan enggak boleh pakai cadar, ya. Nggak boleh pakai kaos tangan. Enggak boleh pakai kaos tangan. Kaos kaki boleh. Kemudian tidak boleh memburu hewan. Tidak boleh khitbah, Pak. Atau akad nikah. Lo ada misalnya pasangan dari sini mau akadnya di sana nanti setelah umroh.
Ya, misalkan bapak di sini nih ada yang muda, ada ketemu janda di sana, atau di pesawat, atau di pesawat tuh. Bisa Pak Ustadz ya bisa, nambah ya kan? Tiba-tiba kursinya sini, kursi sebelahnya orang travel lain gitu kan? Ibu sama siapa? Saya sendirian Pak. Oh sendirian loh Bu. Kayaknya ini takdir Allah dipertemukan di sini. Gimana kalau kita akan nikah di apa namanya di Masjidil Haram, ya? Maka tidak boleh nikah dan akad nikah, ya. Nanti Pak, bikinnya nanti Bu ya, nanti setelah selesai tawaf umroh baru memikirkan akad nikah. Dan tidak boleh yang bawa istri bersenang-senang, ya, atau berjima, itu yang nggak boleh. Misalkan karena kita nanti misalkan di Zulhulaifah, dari Zulhulaifah atau dari Bir Ali nanti mau ke Mekah, misalkan singgah di rest area, misalkan. Terus ibu-ibu, bapak-bapak menggoda istrinya, ya, kemudian ngomong cabul, nggak boleh Pak. Tapi kan istri saya Ustaz, iya nggak boleh. Itu sedang dalam proses ibadah. Ini bukan apa-apa. Kenapa ini disampaikan? Karena ada suami istri yang memang begitu, gitu loh. Candaannya itu suka di tepi-tepi jurang, gitu kan. Jadi nanti ketika berangkat ihram kita, berangkat umrah menuju Masjidil Haram, bapak ibu ditahan. Ini saya bukan bicara bapak doang, ibu juga kadang begitu sama suaminya kan. Ujiannya jadi ditahan. Kalau perlu jauh-jauhan, Pak, daripada nanti ngapa-ngapa, bapak sama aja bapak jangan sama aku, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa bener kan? Loh, bapak ini sudah pakai ihram. Ada sama istrinya nggak? Ada sama istrinya nggak? Banyak. Ya kan sudah pakai ihram. Terus istrinya di samping. Terus misalkan tidurnya begini, terus tangannya kemana-mana kan susah Pak. Itu kan nggak bisa dicegah. Ini mau umroh loh, mau umroh, hati-hati. Jadi lebih baik Pak, Papa di sana aja deh Pak, timbang nanti kejadian yang tidak diinginkan ya kan. Wah sama Pak Ahmad aja dah. Nah iya, sama Pak Ahmad itu teman Pak. Aku sama ibu-ibu aja ya biar aman, kan? Biar aman. Ada ya. Ya, ini benar, ini suami istri terjadi halal Pak suami istri, tetapi pada waktu prosesi kita mau umroh, ketika sedang berpakaian ihram dilarang. Ya, maka dijaga betul. Saya suka menyarankan itu kepada jamaah. Kalau bisa dipisah deh duduknya di bis, karena lumayan jauh perjalanan itu ya, bukan cuma 15 menit gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan, ya, maka sebaiknya dipisah, walaupun suami istri, ya. Baik. Itu yang dilarang saat ihram. Pakaian ihram tadi saya sudah jelaskan untuk wanita pakaian menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Katanya. Kemudian tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian tawaf dimulai sejajar dengan Hajar Aswad. Atau kalau kita nggak sampai di samping Hajar Aswad, nanti ada lampu hijau Pak. Sebelah kanan kita ada lampu hijau. Ya, ada lampu hijau. Nah itu starting di situ dan berakhir di situ. Ya, itu tawaf namanya. Lalu apa sunnah-sunnahnya? Sunnahnya yang pertama mencium Hajar Aswad. Kalau bisa, walaupun yang pertama nggak harus mencium Hajar Aswad. Dan kalau maksa pengen nyium Hajar Aswad, saran saya jangan di tawaf wajib, jangan di tawaf umroh, nanti di tawaf sunnah. Jadi tawaf wajib itu Pak, sekarang kita sama proses umroh sampai selesai tahalul, ibu pulang bersih-bersih, mandi semuanya dan sebagainya, pakai baju ihram lagi, balik lagi pengen umroh. Karena masuk Masjidil Haram sunnahnya tidak tahiyatul masjid, tetapi tawaf. Nah, tawaf sunnah itulah yang kemudian udah mau mepet pelan-pelan, lipit sampai itu silakan. Karena kalau nanti tawaf wajib, Bu, Pak, takutnya ketinggalan rombongan. Ya. Tahu-tahu malah geser udah keluar lagi ya kan dari putaran itu. Jadi untuk mengantisipasi itu yang di tawaf pertama sarankan mendingan nggak usah maksa cium Hajar Aswad. Lebih enak kalau nanti bapak sama ibu berdua sendirian, yuk Bu tawaf lagi, yuk Pak tawaf lagi, hayu keluar sendiri ikut tawaf kemudian mencoba untuk mencium Hajar Aswad, enggak apa-apa. Masjidnya nggak ada sholat sunnah Pak. Jadi sunnahnya adalah kalau di Masjidil Haram tawaf. Kemudian ittiba itu adalah membuka selendang ditaruh di bahu kanan dibuka. Jadi yang tadinya kita pakai ihram seperti ini nanti dibuka Pak. Jadi yang satu bawah dinaikkan ke atas. Itu namanya ittiba ketika kita sedang tawaf. Kemudian romal itu jalan dipercepat. Jalannya agak cepat di 3 putaran pertama. 3 putaran pertama. Nanti biasa dibimbing sama ustadznya. Kemudian memperbanyak zikir, berdoa dan membaca Al-Quran.
Jadi kalau Bapak ada panduan buku itu, ternyata baca buku itu juga masih belum selesai tawafnya, silahkan Bapak banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta sebanyak mungkin apa yang kita mintakan. Kalau ibu mau tulis semua yang dihafal itu urutannya, nggak apa-apa, karena di depan Ka'bah dan sedang tawaf, yang itu mustajab, tempatnya mustajab, ibadahnya mustajab, waktunya juga mustajab. Atau membaca Al-Quran. Kalau doa nanti di antara rukun yamani ke Hajar Aswad itu nanti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Bapak baca Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali pun itu belum tentu sampai ke Hajar Aswad. Makanya boleh doa lain, silakan. Pokoknya untuk doa, zikir, baca Quran dibebaskan di putaran tawaf selain yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu selesai rangkaian 7 kali itu, kemudian kita geser ya setelah itu tadi, setelahnya ada namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, Pak. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah. Lalu kok jauh banget Ustaz? Makamnya di sini, tapi kok Ka'bahnya di sana? Ya. Nah, dulu Ka'bah itu Hijri Ismail itu dulu masuk ke komplek Ka'bah. Ya, Hijri Ismail itu. Jadi setelahnya kan itu adalah makam Ibrahim. Jadi bangunan dulu tidak sekecil sekarang. Itu lebih besar daripada yang hari ini kita lihat, sudah banyak renovasi. Makanya kenapa disunahkan sholat di Hijri Ismail? Karena Hijri Ismail bagian daripada Ka'bah. Nah kemudian karena di belakang makam Ibrahim itu bergaris lurus dengan Zam-Zam, kita bisa langsung minum air Zam-Zam. Ya, kemudian berdoa. Ya, doa apapun juga silahkan, bebas. Nanti detailnya bisa Ustaz disampaikan. Ya, doa karena ada Pak seorang jamaah dia sakit stroke. Dia yakin sama Allah, katanya Zam-Zam ini bisa mengobati sakit. Ya, dia nggak diminum, dia apa? Dia mandi Pak di situ. Anaknya sampai malu. Dia kan dibawa pakai kruk sama anaknya, pakai kursi roda sama anaknya. Terus dia ngambil air, karena kan banyak tempat-tempat air itu Pak di haram itu, keran-keran air. Ya. Nah itu sama gelas-gelasnya. Itu si ibu bawa gelas, dia siram ke badannya, dia pengen kesembuhan. Ya, dia berwasilah dengan air Zam-Zam, air yang diberkahi itu. Dia mandi, gitu, Pak, ya. Kemudian sampai hotel Pak. Ya, sampai hotel ternyata dia bisa berdiri. Dia bisa berjalan. Dia yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang air Zam-Zam ini adalah air yang Kau berkahi ya Allah, saya yakin berarti dia bisa dengan wasilah ini Allah pasti menyembuhkan penyakit saya. Sembuh Pak, sembuh si ibu itu. Jadi apapun yang kita lakukan insya Allah, kalau kita yakin kepada Allah pasti Allah akan berikan. Nah kadang-kadang kitanya tidak yakin, itu saja. Nah setelah selesai itu, yang tadinya kita buka, kita tutup lagi tiba tadi Pak, itu kita naikkan lagi si kain ihramnya tersebut. Nah, setelah itu baru kita pergi ke Bukit Sofa, apa yang disebut dengan Sa'i. Ya. Bukit Sofa dilakukan dengan berjalan dan berlari kecil dari Sofa dan Marwah 7 kali bolak-balik, starting dari Sofa sampai ke Bukit Marwah. Jadi dihitung 1, Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, terus begitu sampai 7 kali. Jadi starting di Sofa, berakhir di Marwah. Kemudian ketika kita sampai di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah, maka yang kita baca adalah Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu dibaca. Ya, kemudian ketika mendaki Bukit Sofa atau di Bukit Marwah, sama nanti Pak ya amalannya, kita diam sejenak kemudian menghadap Ka'bah, kemudian kita berdoa dan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nanti dipandu, ada buku panduannya. Kemudian begitu juga turun ke Sofa menuju Marwah, nanti di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah itu Pak ada daerah namanya garis hijau. Pilar hijau. Lebih kurang 100 meter saja. 300. Enggak pilar hijau. 100 meter lebih kurang. Karena kalau dari Sofa Marwahnya itu ya ada 400 meter. Jadi kalau 7 kali sekitar 3 kilo Pak, nggak kerasa insya Allah. Ya, kalau selama ini belum pernah jalan-jalan tiap hari olahraga Pak, saran saya nih jelang keberangkatan dari hari ini sering-sering Pak pagi jalan ya 5-10 menit aja jalan kaki biar nanti otot nggak tegang ya, tiba-tiba insya Allah kuat. Kok bisa Ustaz? Bagaimana insya Allah kuat? Dari sini kita niatkan, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya. Ibu saya usianya 87, ibu saya
terakhir 2009 sebelum pandemi beliau berangkat dengan jamaah saya. Ya. Ada murid-muridnya yang ikut dengan beliau itu usianya 57, ada yang 45, ada yang 60 gitu ya. Bukan 2019, baru kemarin ya, tahun 2000 awal, bukan awal. Ya, termasuk kakak saya ikut soalnya, suami istri. Kakak saya aja anak pertama, saya anak ke-10 pada Allah. Jadi kakak saya anak pertama itu, Pak. Ya. Sama ibunya saja, Pak, keteteran. Ya, usianya baru 57 tahun, dia keteteran. Si mama ini baru datang sudah jalan lagi, si mama. Karena beliau sudah terbiasa, ya, biasa haji, biasa umroh, dan biasa berjamaah. Jadi bangun malam, bangun semua jemaah kita ke Masjidil Haram, 87 tahun. Ya, nah kita pernah nanya, mah apa yang membuat itu kuat? Allah yang kuatkan. Minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Nah ini tegangnya di Indonesia aja. Jadi nyampe Indonesia udah capek, nyampe rumah kan jet lag tuh, istirahat bangun-bangun. Nah aku pada pegel kaki semua ya, nah, itu. Ya, jadi bisa izin ke kantor juga Pak ya. Ya, tapi kalau di Mekah minta sama Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Saya yakin ini semua adalah tubuh Engkau ciptakan dan mereka semua tunduk dengan perintah ya Allah, maka kuatkan Allah, ya Allah kuatkan. Ya, itu aja. Insya Allah kuat semua. Nggak perlu berharap ya Ustaz kaki saya ini sakit, Ustaz. Ya gimana, ada kursi roda nggak? Kursi roda ada, tapi kita jangan minta itu di sini. Nanti turun dari pesawat sudah dapat kursi roda. Tapi mintanya nanti setelah selesai umroh. Kalau emang benar-benar nggak sanggup, insya Allah nanti dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sampai di garis hijau tadi Pak, ya, di garis hijau pertama, maka kita disunahkan untuk mempercepat jalan, terutama bapak-bapak, terutama pria. Untuk ibu tidak apa-apa berjalan biasa. Dan ketika sampai di Bukit Marwah, sama seperti tadi kita berdoa inna safa wal marwata min syairillah, kemudian di atas sejenak kita menghadap Ka'bah, kemudian berdoa dan berzikir seperti yang tadi disampaikan. Dan selesai. Begitu sampai Marwah, kita selesai. Yang ketujuh. Nah, selesai dari Marwah, di situ banyak tukang cukur, Pak. Nah, banyak tukang cukur. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan enggak? Ya. Setelah sa'i, maka amalan yang terakhir adalah mencukur habis. Tadi kita bacakan di depan hadisnya. Jadi bapak-bapak mencukur di tempat cukur. Kalau misalkan Ustaz nyukur sendiri boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya yang mencukur pertama adalah orang yang sudah tahallul. Jadi paham Pak ya? Makanya di sana banyak orang asing. Dia cukur-cukurnya kita minta, silakan. Bapak sudah bawa nih alat cukur sendiri, yang baterai itu misalkan. Enggak apa-apa, nanti di sana lihat orang asing misalkan. Sir, may I help you? May you help me? Nah, misalkan gitu ya. Cukurin saya, saya tahallul. Dia sudah tahallul, udah botak, kelihatan dari botaknya kan. Kita minta tolong dia. Nah, nanti setelah itu baru Bapak bisa mencukur teman-teman yang lain. Bapak mencukur bapak ini, nanti bapak ini cukur yang ini nanti ke sana, bapak yang lain gitu. Terus berganti-gantian. Ya, sunnahnya yang utama dihabisi Pak. Rambut kepalanya. Adapun perempuan disunahkan hanya sepanjang satu ruas jari saja. Ya, diambil. Ya, jangan 3 helai Bu ya, pelit amat 3 helai dihitung lagi. Bisa 3 helai aja, jangan dihitung, nggak mau lama ya. Satu ruas juga kita hitung banget ya. Ini satu ruas sudah dipotong, jangan udah ambil. Dan nggak boleh buka ya Bu ya, nggak boleh buka auratnya. Pokoknya hanya ibu dan ibu yang mau motong, ibu dan Allah yang tahu. Jadi jangan main buka, ya. Yang motong orang yang sudah tahallul. Nah setelah itu maka ibadah umroh selesai. Ya, gampang kan Pak? Gampang, cuma itu doang kok. Ya, nah, nanti bagaimana kemudian ibadah menjadi syahdu dan lain sebagainya. Saya menyampaikan di awal tadi, tetap kita fokuskan ibadah kita karena Allah. Belum kurang. Apa dia Bun? Madinah. Oh iya di Madinah kan ada Ustaz. Saya bilang, saya menjelaskan tata laksana umroh, nanti beliau yang melanjutkan lebih detail. Dari saya cukup sekian ya, insya Allah sudah jelas Pak ya, Bu ya. Alhamdulillah jelas. Jadi dijelaskan oleh Ustaz Ahmad. Beliau insya Allah afqah ini lebih fasih dan lebih alim. Barakallahu dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.